Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Dunia energi baru saja diguncang keputusan berani dari Presiden Prabowo Subianto. Bukan sekadar gertak sambal, tapi benar-benar terjadi. 4 kontrak migas bernilai miliaran dolar Amerika dengan Singapura resmi dicoret dari daftar. Ya, kamu tidak salah dengar. Indonesia akhirnya angkat tangan dan bilang, cukup sudah. Ini bukan cuma perkara bisnis, tapi soal harga diri bangsa dan kedaulatan energi yang selama ini hanya jadi slogan. Tapi kok bisa? Kontrak sebesar itu langsung diputus. Apa tidak takut dampaknya? Dan kenapa Prabowo tiba-tiba gaspol? Tenang, kita bedah semua faktanya. Duduk manis, karena ini cerita panjang nan panas. Kilas balik ke tahun 1999, saat negeri ini masih pusing 7 keliling akibat krisis moneter. Ekonomi merosot, utang menumpuk, dan negara seperti orang kehausan yang rela menjual apa saja. Nah, di saat itulah lahir kontrak-kontrak migas dengan Singapura. Nilainya fantastis. Total 22,5 miliar dolar Amerika, setara dengan sekitar 367 triliun rupiah. Gas dari Natuna dan beberapa blok besar lain, seperti Koridor, Jabung, dan Muara Bakau, dialirkan ke Singapura melalui pipa bawah laut sepanjang 500 km. Namun ini dia masalahnya, harga gasnya dipatok sangat rendah. Hanya 6 dolar Amerika per MMBTU, sekitar 100 ribu rupiah, dan boleh naik maksimal 3% per tahun. Sekarang coba bandingkan, harga pasar dunia sudah tembus 12 hingga 15 dolar Amerika, sekitar 200 ribu hingga 250 ribu rupiah. Gila, kan? Indonesia seperti menjual berlian tapi dihargai seperti batu kerikil. Tidak hanya itu, ada klausul take or pay. Artinya Indonesia harus tetap mengirim gas, meskipun pihak sana tidak butuh. Kalau tidak, ya harus membayar denda. Sementara Singapura? Bebas. Mereka bisa menjual ulang gas kita ke negara lain dengan harga jauh lebih tinggi. Ini bukan win-win. Ini Indonesia yang kalah telak. Sekarang bayangkan, di saat rakyat Indonesia di pulau-pulau terpencil masih banyak yang hidup tanpa listrik, Singapura justru bercahaya terang benderang memakai gas dari kita. Mereka menggunakan gas Indonesia untuk memenuhi 95% kebutuhan listriknya. Sementara di sini, industri lokal kesulitan karena harga energi mahal. Petrokimia, pupuk, baja, banyak yang nyaris mati suri, dan kita masih berpikir ekspor gas itu hebat? Tidak juga, bro. Nah, disinilah Prabowo mengambil langkah gila, namun berani. Dalam rapat terbatas, dia belak-belakan bilang bahwa Indonesia sudah terlalu lama menjadi sapi perah negara lain. Dia tegas, kedaulatan energi itu harga mati. Langkah ini bukan asal nekat. Sejak masa transisi presiden, Prabowo telah membentuk tim khusus, gabungan ahli hukum internasional, ekonom energi, hingga mantan negosiator migas. Hasilnya? Ngeri. Indonesia kehilangan potensi pendapatan 45 miliar dolar Amerika, sekitar 734 triliun rupiah selama 20 tahun terakhir. Itu setara dengan dana untuk membangun jalan tol, bandara, pelabuhan, sekolah, hingga rumah sakit untuk seluruh negeri. Lebih parah lagi, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan potensi kerugian negara sebesar 8,3 triliun rupiah per tahun dari kontrak-kontrak ini. Dan ada dugaan kontraknya dulu penuh permainan. Jadi jangan heran kalau Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang sedang melirik ke arah sini. Rumor menyebutkan, ini bagian dari bersih-bersih warisan korupsi di sektor migas. Ingat skandal Papa minta saham? Nah, vibes-nya mirip. Begitu kabar pembatalan diumumkan, dolar Singapura langsung anjlok sebesar 3%, penurunan terbesar dalam 5 tahun terakhir. Pemerintah mereka langsung memprotes, menyebut tindakan Indonesia ini sepihak dan melanggar hukum internasional. Mereka mengacu pada prinsip Pacta Sunt Servanda, alias perjanjian harus ditepati. Tapi dari pihak kita, ada celah hukum yang sah, force majeure, dan perubahan keadaan mendasar, rebus sic stantibus. Apalagi ternyata kontraknya melanggar undang-undang migas yang baru. Jadi kalaupun digugat, Indonesia siap. Bahkan tim hukum sudah menyiapkan strategi pembelaan komprehensif. Menariknya, meskipun Singapura rewel, tidak semua investor panik. JP Morgan menyatakan langkah ini masuk akal. Bahkan BlackRock, pengelola aset terbesar di dunia, justru menambah investasi di sektor energi Indonesia.
Namun, lembaga rating seperti Moody's dan S&P mulai menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Alasannya, takut Indonesia tidak konsisten menjaga kontrak. Tapi hey, Prabowo sudah bilang, ini bukan tindakan impulsif, ini strategi. Dan pasar yang fair akan memahami arah besarnya. Pemerintah sebenarnya memberi dua opsi, putus total atau renegosiasi. Namun syaratnya tidak main-main. Harga gas naik minimal 150%, klausul take or pay dihapus, bagi hasil lebih adil dan Singapura harus berinvestasi dalam infrastruktur gas di Indonesia. Dan juru bicara istana mengatakan, bukan kita yang butuh mereka, mereka yang butuh gas kita. Dingin banget. Dampak domestiknya? Banyak industri lokal yang selama ini kesulitan gas, sekarang mulai mendapatkan suplai yang lebih stabil dan murah. Industri petrokimia di Jawa Timur dan Sumatera Utara akhirnya bisa bernapas. Indeks harga saham gabungan melonjak 32% dalam satu minggu, dengan sektor energi dan infrastruktur sebagai pendorong utama. Rupiah pun menguat, menjadi pertanda bahwa pasar percaya pada ketegasan Indonesia. Keputusan Indonesia ini bukan cuma bikin geger Singapura, efeknya menyambar ke negara-negara tetangga. Thailand dan Vietnam misalnya mulai was-was. Mereka juga punya kontrak energi dengan Singapura. Kalau Indonesia bisa membatalkan sepihak, siapa bilang negara lain nggak bisa mengikuti? Ini presiden berbahaya, kata seorang diplomat senior ASEAN. Dan benar saja, ASEAN jadi ketar-ketir. Hubungan energi yang tadinya kalem mendadak tegang. Diplomasi berubah jadi perang dingin yang sunyi. Singapura nggak tinggal diam. Mereka mulai manuver, memperkuat kerja sama energi dengan Malaysia dan Australia, plus tancap gas ke arah energi terbarukan supaya tidak tergantung lagi pada gas dari Indonesia. Tapi ya, transformasi energi bukan pekerjaan dalam semalam. Beberapa investor asing terutama dari Eropa dan Amerika mulai ragu. Laporan dari Fitch menyebutkan bahwa minat investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi Indonesia mulai menurun, apalagi dari perusahaan-perusahaan konservatif. Tapi menariknya, muncul wajah baru. Vietnam, Filipina, bahkan Uni Emirat Arab mulai melirik celah kosong yang ditinggalkan Singapura. Mereka siap masuk, membawa modal dan siap membeli gas dengan harga yang lebih manusiawi. Bahkan kabarnya, ada yang menawar 20% di atas harga pasar. Di dalam negeri, angin segar mulai terasa. Industri yang dulu megap-megap karena harga energi yang tinggi akhirnya bisa bernapas lega. Pemerintah mulai merancang skema pengalihan gas domestik dengan harga yang terkendali. Pabrik pupuk, baja, hingga pabrik plastik di daerah mulai bangkit kembali. Indeks harga saham gabungan pun masih dalam tren naik. Efek multipel dari keputusan ini mulai terasa nyata. Bukan hanya ekonomi nasional yang terdongkrak, tapi juga lapangan kerja dan produktivitas lokal. Eits, jangan senang dulu. Di balik peluang, tekanan makin nyata. Singapura mulai memperketat akses pembiayaan proyek Indonesia lewat bank-bank milik mereka. Teknologi pengeboran dan alat industri migas pun jadi lebih susah diakses. Diplomasi energi berubah jadi medan perang yang sepi. Kalau kita tidak siap, bisa tertusuk dari belakang. Apalagi Indonesia punya pekerjaan rumah besar, infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem tata kelola energi kita belum sempurna. Kalau strategi ini setengah-setengah, bisa jadi blunder di tengah jalan. Tapi yang membuat langkah Prabowo ini berbeda adalah niatnya mereset ulang seluruh pola pikir soal pengelolaan sumber daya alam. Sudah saatnya Indonesia tidak hanya menjadi tukang gali dan tukang kirim gas, tetapi memiliki kendali penuh dari hulu ke hilir. Banyak analis menyebut ini sebagai pembongkaran kontrak kolonial, di mana selama puluhan tahun kekayaan Indonesia disedot keluar dengan syarat yang timpang. Sekarang narasinya dibalik, kalau mau energi Indonesia, harus ikut aturan main kita. Menurut survei terbaru, 87% rakyat Indonesia setuju dengan keputusan ini. Dan menariknya, 76% tetap mendukung meskipun tahu ada risiko gugatan internasional. Luar biasa, bukan? Tapi ini bukti bahwa sentimen nasionalisme ekonomi kita sedang membara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, biarkan mereka menggugat. Kita punya bukti kuat bahwa kontrak-kontrak ini merugikan kepentingan nasional. Mantap, bukan? Tentu saja, langkah ini tidak 100% mulus. Indonesia diprediksi bakal digugat di pusat internasional untuk penyelesaian sengketa investasi, ICSID. Gugatan bisa mencapai miliaran dolar Amerika, setara dengan puluhan triliun rupiah. Tapi Prabowo dan tim hukum sudah siap.
Mereka akan menggunakan doktrin rebus SIC stantibus, yaitu dalih perubahan fundamental keadaan dalam hukum internasional. Ditambah dengan pelanggaran undang-undang minyak dan gas yang diamandemen, posisi Indonesia cukup kuat. Ini bisa jadi kasus landmark global dalam sektor arbitrase energi internasional. Kalau Indonesia menang, bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara berkembang lainnya. Di balik layar, Indonesia sedang menyiapkan rencana besar bernama Gas Nusantara. Ini adalah jaringan distribusi gas nasional yang akan menghubungkan semua pulau besar, dari Natuna ke Sulawesi, dari Sumatera ke Papua. Tujuannya, mengurangi batu bara, mendorong gas alam, dan membuka jalan industrialisasi di daerah. Bayangkan, jika gas yang selama ini mengalir ke Singapura dialihkan ke Kalimantan atau Sulawesi, ekonomi di sana bisa melejit. Ini bisa menjadi pengubah permainan untuk pemerataan ekonomi nasional. Tentu saja, semua ini masih dalam tahap awal. Ada yang bilang ini keputusan brilian jangka panjang. Ada juga yang bilang terlalu nekat. Investor membutuhkan kepastian. Pasar membutuhkan konsistensi. Dan Indonesia harus bisa membuktikan bahwa kita tidak hanya berani, tapi juga mampu menjalankan rencana ini sampai tuntas. Prabowo sadar risikonya besar. Tapi dia juga tahu, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dunia sedang berubah. Model kolonialisme ekonomi makin terlihat belangnya. Negara-negara berkembang mulai sadar, dan Indonesia kini menjadi salah satu pionirnya. Langkah Prabowo ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari pertarungan panjang antara diplomasi dan nasionalisme, antara kepentingan global dan kedaulatan lokal. Pertanyaannya sekarang, kamu mau cuma menonton atau ikut menulis sejarahnya? Ingat, setiap kebijakan besar selalu datang dengan konsekuensi besar, tapi juga peluang besar. Tinggal kamu berani atau tidak untuk ambil peran. Kalau kamu suka pembahasan soal politik, energi, ekonomi, dan diplomasi seperti ini, ikuti terus update-nya dan sebarkan video ini ke teman-teman kamu yang masih berpikir bahwa ekspor gas itu selalu menguntungkan.